Ya, oke, selamat sore. Kita lanjutkan yang apa ya, pertemuan bulan lalu ya. Bukan bulan lalu sih, beberapa hari yang lalu. Sip. Jadi sekarang kita masuk ke nomor berapa ini? Dua-dua ya. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, dicoba dulu ya. Ya, waktunya 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip. Kita bahas ya. Jadi ngitungnya lumayan ya. Ini sudah ada informasi itu tiap tiap lari itu harus berlari 100 meter ya. Oke, berlari 100 meter ya. Oke, berarti cari waktu dulu ya. Kita cari waktu, waktu apa ini? Setiap tim ya, waktu masing-masing tim ya. Oke, untuk yang tim A, jadi yang tim A ini pelari satu ya. Contohnya gini, tim A, oh kok tim A? Tim A, total waktunya adalah jaraknya kan 100 meter ya kan? 100 meter dibagi dengan kecepatannya ya. 10 meter per sekon. Ini dapat detik ya nanti ya. Karena yang oh kok detik menit ini ya. 10 meter per menit ya. Berarti ini dapat menit ya nanti ya.
Oke, jadi kita lanjutkan ditambah dengan yang pelari kedua. Itu waktunya 10 juga. Terus ditambah pelari yang ketiga. Nah, yang penting pembilangnya 100. Terus nanti penyebutnya adalah kecepatan ini ya. 15 ditambah. Wah, ini ada 15 ya. Nggak sip ini ya. Ditambah lagi. 100 per 25 ya. Oke, sip. Kalau kita itu nanti dapat menit ya. Ini dalam menit. Masih dalam menit ya. 10, 10, 20 ya. Terus ditambah 4, 24. Terus ini 20 per 3 ya. Berarti 24 menit ditambah 20 per 3 ya. Oke, tolong dicek bener nggak ini? Karena kita butuh yang detik, kita jadikan detik ya. Ya, tolong dicek itu benar nggak saya hitungnya. Oke, benar ya. Terus sekarang kalau kita mau jadikan menit ya, berarti kita kalikan kode menit. Kita jadikan detik ya. Kalau kita jadikan detik berarti kita kalikan 60 ya. Itu 20 per 3 kalikan 60 400 ya. Terus yang 24 kalikan 6 1440 ya. Berarti ini kalikan 60 24 ditambah 20 per 3 detik ya. Oke, totalnya adalah yang 60 kalikan 24 sama 60 kalikan 20 per 3 ya. Ini 1440 ya. Ditambah dengan 60 ya 60 bagi 3 20 kali 20 berarti 400 ya. Berarti totalnya adalah 1840 detik. Oke, sip. Ini untuk yang tim A ya. Sekarang yang tim B itu mirip ya menit dulu. Dia 100 dibagi dengan 12,5 ditambah 100 dibagi 8 ditambah 100 dibagi 20 ditambah 100 dibagi 20 ya. Oke, yang pertama itu ada 8, terus ini ada 5, 5, 18 ya. Oke, yang jelas 18, terus 100 per 8-nya itu 25 per 2 ya, menit. Oke, kita gunakan perhitungan yang sama biar jadi detik ya. Kita kalikan 60, 18 ditambah 25 per 2. Oke, berarti ini 1080 ditambah dengan 750 ya. Oke, tolong di total berapa ini hasilnya? 1830 ya, detik. Oke, yang dicari adalah selisih ya. Jadi selisihnya adalah biasa ya, yang besar kurang yang kecil ya. 1840 dikurangi dengan 1830 ya. Sama dengan 10 ya. Jadi jawabannya 10 detik. Yaitu yang B ya. Sip. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya. Aman ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya itu ini ya. Masih tentang kecepatan ya. Sip. Sama?
Untuk eksplorasi waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, sebentar. Mana, 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 mana. 3 menit sudah berlalu ya. Tuh. Timernya kok gak mau ini. Oke, saya stop. Sip. Ya, kita bahas ya. Jadi ini ya masalah kecepatan biasa aja ya. Yang dicari kecepatannya adalah dalam meter per detik ya. Cara meter per detik. Berarti jaraknya adalah jaraknya kan sama dengan 42 kilometer ya. Berarti dia 42.000 ya meter ya. Terus waktunya itu 2 jam 35 detik ya. Berarti dia 2 kalikan 3.600 ditambah 35 ya. Oke. Kalau kita hitung berapa itu? 7235 ya. Sama dengan 7235 detik ya. Berarti kalau kita mau cari apa kecepatannya ya, itu kan jarak dibagi waktu ya. Sama dengan
42.000 kita bagi dengan 7.235 ya. Oke. Kita bagi berapa enaknya ini ya? Coba bagi 5 ya. Oke, jadi kalau kita bagi 5 berarti dia 8.400 per 1.447 ya. Oke. Jadi kira-kira segini ya ini ya. Kira-kira segitu lah. Sekarang kita coba cari kelipatan ini ya, kelipatan 1.400 yang dekat dengan 8.400 ya. Berarti kan kalau 6 ya kayaknya ya. Berarti ini kan masih kurang dari kalau kita kalikan 6 kalikan dengan 1.447 per 1.447 ya. Oke. Kalau kita kali 6 kalikan 1.447. Itu adalah 8.682 ya. 8.600 kok 82, 84 ya. Oh iya sih 2 sih 42 sih. 82 per 1.447 ya. Oke. Terus kalau kita kali 5 ya. Misalnya kita kali 5 ya. Anggap aja belum tahu gitu ya. Tapi seharusnya kan 6 ini ya. Yang penting kan antara 5 dan 6. Oke. Jadinya ini kan kalau kita tulis 5 kalikan 1.447. Oh, saya ngomong 5 tapi nulisnya 6 ya. Oke, 5 per 1.447. Ini nilainya adalah berapa kalau kita kali 5? 72. Oh ya tadi ya. 7235 ini ya. 7235 per 1.447 masih kurang dari kecepatan yaitu yang 8.400 per 1.447 masih kurang dari 8.682 per 1.447 sama dengan 6 kalikan 1.447 per 1.447 ya. Oke. Jadinya dia antara 5 sama 6, tapi lebih dekat ke 6 ya, karena selisihnya dia ke sini itu plus 200-an ya, 282 ya. Tapi ini ke situ dia plusnya lebih banyak ya, lebih dari plusnya yang 282 itu ya. Sih coba. Oke. Nah, plusnya ini seribuan ya. Selisihnya ini ke situ seribuan ya. 1.165 ya. Jadinya lebih dekat ke 6 ya. Lebih dekat ke 6. Oke, jadinya jawabannya 6 ya, yaitu yang B ya. Oke, sip. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Bisa diulang apa? Yang bagian mana? Oke, yang Bagian bawah. pertama kita cari itu ya. Jaraknya dalam meter karena yang dimau adalah meter per detik ya. Berarti kan jaraknya kita diberi informasi 42 kilometer ya. Kita jadikan meter seperti ini. Oke. Terus waktunya juga demikian ya, 2 jam 35 detik ya. Kita jadikan detik semua. Berarti 2 jamnya kita kalikan dengan 3.600 ditambah detiknya 35 ya. Dapatnya 7.235 ya. Oke. Sampai sini oke ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya gini aja. Yang ini saya kasih gini aja. Ini saya hapus ke belakangnya ya. Oke, segini aja. Sip.
Kita cari kecepatannya ya. Kalau kecepatan ini kan dapatnya jarak dibagi waktu yaitu 42.000 dibagi dengan 7.235 ya. Kita sederhanakan dengan bagi 5 atas bawah bagi 5 ya. Dapat yang ini. Sampai sini oke? Oke. Oke ya, sip. Selanjutnya kita cek ya. Lah ternyata kalau kita misalnya ya, ini kan nilainya kira-kira antara 5 sama 6 ya. Kalau 5 itu kita kalikan ya, 5 dikalikan dengan 1447 per 1447 kan hasilnya tetap 5 kan ya ini sebenarnya ya. Ini 5 ya kan? Itu kalau 5 kita kalikan 1447 kita jadikan pecahan dengan penyebutnya atau di bawah per itu 1447 dapatnya adalah 7.235 per 1447. Begitu juga dengan 6 ya. Yang 6 kita jadikan pecahan dengan penyebut 1447. Oke? Nah, selanjutnya kita cari ya. Kalau yang 5 itu selisih pembilangnya ke kecepatan yang kita dapat di atas. Ini kan kita dapat di atas ini kan. Ya enggak? Ini ternyata selisihnya itu 1.165 ya. Sedangkan kalau ke 6 selisihnya cuma 282. Nah, kalau ke 6 selisihnya lebih kecil berarti lebih dekat ke 6. Oke? Oke. Ya, gitu aja ya. Kalaupun nggak gitu, karena di OSN kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi kita main selisih seperti ini ya. Kalau kita hitung manual kan lumayan juga ya. Kalau mau boleh kok hitung manual. Nanti 5, koma berapa ya. Oke, kalau kita hitung manual 5, koma berapa, saya pakai kalkulator deh ya. Tapi kan nggak boleh ya kalau di lomba beneran ya. Bagi, oke, 5,8 ya. Berarti kan kalau kita sudah dapat 5,8 kalau mau hitung manual berarti lebih dekat ke 6 dong daripada ke 5 ya. Makanya jawabannya 6. Oke? Boleh kalau mau hitung manual ya. Kalau misalnya sisa waktunya masih banyak kalian bisa apa? Mempertahankan apa ya? Menggunakan hitung manual ya. Oke, wis. Kalau nggak ada pertanyaan lain kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Yaitu ini. Ya sama, bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip. Terus, bentar. Mana ya timernya tadi ya? Oke, kita bahas ya. Jadinya ini kita bisa menjumlahkan semuanya dulu ya, jumlahnya ya. Di sini kita tulis jumlahnya. Yang ini kan masih ada satu ya, satu orang. Kalau yang nol ya, mulai nol sampai satu ada satu tambah dua ya tiga. Terus yang ini ada satu dua tiga ditambah tiga ya. Jadi ini tambah itu gitu aja ya. Tambah taruh situ ya hasilnya ya. Tiga tiga enam ya. Saya kasih gini lagi. Terus yang itu 6 tambah 2 8. Oke, 8 tambah 3 11. 11 ditambah 6 jadi 17. 17 ditambah 8 jadi 25 ya. 25 tambah 4 29. 29 ditambah 8 itu 37 ya. 37 ditambah 5 itu 42. 42 tambah 8 50 ya. Oke. Jadi totalnya ada 50 ya. Total 50 siswa. 50 siswa ya. Berarti kalau kita mau cari 70%-nya, kita kalikan ya. 70% kali 50 berarti 35 ya. Nah, kita cari yang sampai pokoknya harus lebih dari 70% berarti lebih dari 35 ya nanti ya. Berarti cari yang lebih dari 35. Berarti ini kan 37 ya. Jadi 37 di sini tuh ada 35 ya. Ada mulai berapa? Di sini maksudnya di nilai 8 ini. Mulai dari 29 ya. 29 kan nggak masuk. Berarti urutan ke 38 sampai sampai dengan urutan ke 37 ya. Lah berarti kan 35 masuk sini ya. Lah tapi kalau kita misalnya pilih 8 yang 38 sampai eh, 34 eh ya 38 sih 28 ya. Oke, jadi 28 ya. Lah kalau kita misalnya pilih 8 ini ya, yang 28 sampai 34 dia tetap ikut di sini ya. Enggak jadi 70% lagi ya. Makanya kita pilih yang sebelahnya ya. Kita loncat sekali next ya. Jadinya 9. Jawabannya C ya. Yang 9 ini ya. Oke. Gitu aja caranya ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Kok bisa 9? Oh ya tadi ya. Jadi yang ini ya. Banyak jawaban benar 8 itu ya. Itu urutan mulai dari 28 sampai 37 ya. Nah, misalnya gini, 8 8 ada berapa itu? 8-nya ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lah, kan maunya kita pilih yang ini kan ya. Urutan ke 35 kan ya. Ya enggak? Ini selanjutnya kan 9 ya dan seterusnya ya. Sesuai data itu ya. Ini berarti 7 ya. Oke. Lah ini urutan ke 28 dan yang situ urutan ke 37 ya enggak. Lah sebenarnya kan kita mau pisah gini aja kan ya, kita mau pisah di sini ya. Nah sedangkan kita nggak bisa pisah dengan data yang sama ya. Kalau kita pilih 8 otomatis yang urutan ke 28 sampai urutan ke 34 ini ya, sampai urutan ke 35 ini ikut karena kita pilih 8. Makanya nggak jadi 70% lagi dong. Kalau kita pilih 8 berarti yang ini ya. Nggak 70% ya. Yang ini tadi yang 7 itu sampai 29 ya. Harusnya dia berapa ini? 29 kali 2 berarti 58 ya. Lah ini 58% ya kan? Ya enggak? Nah, jadi kalau kita pilih 8 nanti ternyata kita cuma dapat 58%. Enggak 70% lagi ya. Makanya biar 70% kita harus membuang semua 8. Kita pilih yang urutan ini ya harusnya ya. Kita pilih yang ini sebagai jawaban yaitu nanti 9. Oke? Paham nggak kira-kira? Paham. Oke, jadi gitu ya caranya ya.
Karena kalau kita pilih 8 seperti tadi ya, yang urutan sebelum-sebelumnya terpaksa ikut ya, makanya kita cuma dapat 58%. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke 25. Ya, 25 seperti itu ya, sama. Bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Oh, ini itu ya opsinya ya. Saya ini ya. Loh, saya masih kopas dari yang atasnya ya opsinya ya. Bentar, opsinya saya perbaiki dulu ya. Ya, sambil coba saya buka opsinya ya yang benar ya. Harusnya seingat saya koma itu ya opsinya ya. Ya, mohon maaf saya ngeditnya mungkin pas waktu ngantuk itu ya. Oke, bentar saya benarkan dulu ya. Oke, bentar share screen-nya saya stop dulu ya, biar bisa terganti opsinya ya. Oke, sudah berganti. Jadi share screen-nya saya lanjutkan. Oke, itu opsi yang benar ya. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Gimana? Ada yang dapat nggak? Ya wes, jadi kita bahas ya. Pertama adalah memanjat sejauh dari tinggi batang pinang ya. 1/5 dari posisi terakhir ya. Oke. Jadi kan gini ya. Sebenarnya kan misal, misal tingginya itu kita anggap sebagai T gitu aja ya. Yang pertama itu dia memanjat sejauh awalnya itu 2/5 dari tingginya ya. Jadi kita bisa menulis 2/5 T ya. Kemudian merosot ya. Jadi merosot kita bisa anggap turun gitu aja ya. Gampang aja turun. Turun 1/4-nya ya. 1/4-nya berarti dia kita kalikan dengan 2/5
T kita kalikan dengan satu dikurangi ini sebagai tanda turun ya, 1/4. Oke. Selanjutnya naik 1/5-nya ya. Berarti kita kalikan lagi ya, 2/5 T kita kalikan dengan 1/4, kita kalikan lagi dengan oh ini karena naik, jadi tandanya plus ya, 1/5 ya. Oke, seperti itu sampai puncak ya. Berarti ini masih kurang. Kita hitung ya sekarang ya. Kalau ini kita hitung berarti 2/5 kalikan dengan ini 1/4 berarti 3/4 dong ya. Yang itu berarti 6/5 ya. 6/5 ya. Jadi dia ini, oh gini aja deh ya. Oke, berarti ini sisa 3 dong ya. Berarti 3, oh T-nya jangan lupa. 9/25 T ya. Oke. Jadi 9/25 T ya. Kalau kurangnya 6 ya, kurang 6 meter ya. Berarti 1 dikurangi 9/25 T itu sama dengan 6 ya. Nah gitu aja ya. Kita lanjutkan. 25 kurangi 9, 16 kan ya. 16/25 T sama dengan 6 ya. Berarti T-nya itu adalah 6/16 dikalikan dengan 25 ya ini ya. Oke, sip. Ya, tolong dihitung berapa itu? Oke ya, jadi jawabannya B yaitu 9,375 ya. Jadi ini 9,375. Sip, gampang ya. Kita ikuti sesuai arahan soal aja ya. Yang pertama gini ya. Terus turun itu tandanya negatif ya kalau turun ya. Kalau naik berarti 1 plus ya ini ya. Di sini naiknya itu 1 plus ya. Terus ini tanda naik yaitu 1 plus. Kalau turun 1 negatif, turun berapa bagian ya. Nah terus ini kan masih kurang 6. Berarti 1 kita kurangi dengan yang kita dapat di situ ya. Berapa bagian di situ. Oke. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke 26. Jadi 26 seperti itu ya. Sama, dicoba dulu selama 3 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu. Beberapa sudah dapat ya. Oke. Ini bisa kita listing ya sebenarnya ya. Paling kecil kan 2042 ya. Jadi kalau kita mau cari seabad setelah 2040 ya kan berarti 2041 sampai 2140 ya. Oke, jadi awalnya 2042 ya. Terus 2000 berarti 4 sudah nggak nggak bisa kita pakai ya, sudah 8 ini ya. Berarti 2005 ya, 51 ya kan? Nah, setelah ini yang 2000 bukan 2100 ada nggak? Nah, masih ada ya, yaitu 2060 ya. Sekarang baru ke 2100-an ya. 2100 paling kecil berapa? Ini sudah 3 ya, 07 ya. Oh, kok 07 sih? 3 berarti 05 ya. Oke. 2100 ini sudah 3 ya. 2 tambah 1 sudah 3 berarti kurang 5 kayak gitu ya. Jadi 14 ya kan? 2100 sudah satunya enggak 2 3 ya kan? 2100 berarti 32 dan yang terakhir ini 2140 berapa? Oh, nggak bisa ya. Ini sudah stop ya. 2141. 41 ini sudah enggak ya. Sudah enggak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Totalnya ada 7. Oke. Jadi jawabannya yang B ya. Sip. Gampang ya ini ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya ini ya. Ya wes. Ini juga 3 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Gimana? Dapat nggak? Jadi kita cari dulu ya kalau biar di F ini 10 ada berapa cara ya untuk menyusun DEF ini ya. D plus E plus F maksudnya ya, yang jumlahnya 10 ya. Oke, jadi ada yang namanya stars and bars ya. Prinsip stars. Oke, intinya kalau misalnya ada DEF gitu ya, D plus E plus F ya kan, sama dengan 10 dengan masing-masing itu bilangan asli ya. Ya, masing-masing bilangan asli ya. D-nya itu terus E terus F itu bilangan asli ya. Banyak caranya ada, banyak caranya ada seperti ini ya. 10 kita kurangi satu, yaitu gini ya. C 10 kurangi satu sama 3 ya. Ini kan 10 masuk ke sana, masuk ke situ ya. Ini banyaknya ada 3 ya. 3 nanti masuk ke situ ya. Jadi 3 juga kurangi satu. Jadi harusnya adalah C 9 2 ya. Atau kombinasi 2 dari 9 ya. Cara hitung kombinasi adalah seperti ini ya. Kalau misalnya ada C, N sama K, cara hitungnya adalah N faktorial, K faktorial kalikan dengan N kurangi K faktorial ya yang di bawah ya. Jadi dia 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kalikan dengan 9 kurangi 2 yaitu 7 faktorial ya. Nah untuk faktorial itu sendiri, N faktorial adalah maksudnya 1 kalikan 2 kalikan 3 kali seterusnya sampai dikali N ya. Oke. Kita bisa menyederhanakan ini ya. 9 kalikan 8 kalikan 7 faktorial per 2 kalikan 1 kalikan 7 faktorial ya. Jadi 7 faktorialnya bisa kita coret. Berarti 9 kali 8 ya. Bagi 2. 9 kali 4 ya. Berarti 36. Oke, bentar. Ada pertanyaan, tak? Ya, pasti beda ya. Ini ada tulisannya berbeda ini ya. Jadi dia pasti beda, makanya kita bisa menggunakan yang namanya stars and bars ya. Cara pakainya seperti itu ya. Kalau ada jumlah yang bilangan asli ya, kita bisa menggunakan kombinasi jumlah yang diinginkan dikurangi banyak, dikurangi dikombinasikan dengan banyaknya itu kurangi satu ya. Ini satu bukan R. Oh, oke, oh satu ya. Sip. Jadi lanjutannya untuk 7 yang lainnya ya. Oh 1 sampai 9 ya berarti dikurangi 3 ya. Untuk 6 yang lainnya ya. Untuk 6 angka yang lain itu bebas ya. Nah kalau bebas berarti kita butuhnya adalah 6 faktorial ya. Kalau bebas nggak ada aturan berarti untuk nyusunnya atau banyak caranya. Banyaknya difaktorialkan ya. Oke jadi totalnya. Jadi totalnya adalah 36 dikalikan 6 faktorial ya. Ya, silakan dihitung ya sekarang ya. 36 kalikan 6 faktorial itu kan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 2 kalikan tiganya mana? 3 kalikan 2 kalikan satu ya. Oke, sip. Dihitung dulu berapa itu? Oh, ganjil ya, banyaknya ganjil ya. Banyaknya bilangan ganjil ya ini ya. Wah, ini yang apa ya? Ada ganjilnya ini ya. Berarti ada itu ya, ada yang berbeda ini ya.
karena dia ganjil ya, saya nggak lihat ganjilnya ini ya. Ada dia ganjil di sini ya. Berarti I-nya kan harus ganjil dong ya. Kalau 10 ganjilnya genap semua boleh ya. Nah, ini agak panjang ya nanti ya. Bentar. Gimana ya caranya yang lebih cepat ya? Karena dia ganjil ya. Berarti nggak bebas ya nama angka yang lain ya. Oke, 5 angka yang lain kan bebas ya. Berarti yang ini yang bebas berarti. Untuk angka-angka berarti yang nggak masuk ini A, B, C, G, H ya. A, B, C, G, H itu bebas ya sebenarnya ini ya. Berarti 5 faktorial ya nanti ya. Sedangkan yang ganjil nanti butuh case ya. Ya, jangan gini. Kalau gini nggak ketemu ya nanti ya. Oke, yang penting kita tahu itu aja dulu ya. 36. Dari 36 itu yang ganjilnya cuma oke, stars and bar-nya saya rubah ya. Kalau misalnya D, E, F itu genap semua, apa aja yang bisa ini kalau genap semua ya? Kalau ganjil semua kan nggak mungkin ya. Ganjil semua nggak mungkin berarti 24, 26 aja nggak bisa ya. Misalnya contohnya terkecil, berarti yang terkecil itu terkecilnya itu sama dengan 2 tambah 4 ditambah 6 ya. Ini sudah 3 ganjil terkecil ya, berarti ini tidak mungkin. Berarti nggak mungkin genap semua kan ya dia ya. Kalau genap semua nggak mungkin berarti 2 harus ganjil ya. 2 dari, oh iya ya ada perbedaannya ya. Berarti kita list kalau gitu ya. 2 dari D, E, F itu ganjil ya. Kalau 2 dari D, E, F ganjil itu gimana? Berarti ini 1 tambah 3 GF-nya adalah 1, 3 sama karena berbeda. Stars and bars itu nggak bisa berbeda ya. Jadi kita harus cari cara yang lain selain stars and bars ya. Kita bisa seperti ini ya. Cek cek kasus harus jadinya ya. 1, 3 berapa ya? 1, 3 itu 4 ya. Berarti yang lainnya itu 6 ya. Yang ini bisa dipermutasi sebanyak 3 faktorial ya. 3 faktorial berarti jadi 6 kemungkinan ya. Sekarang kalau 1 sama 5 ya misalnya ya, 1 sama 5 yang kita pilih sebagai ganjilnya ya. Berarti ini totalnya 6 kita butuh 4 di situ ya. Berarti permutasinya juga 3 faktorial, 6 ya. Yang sekarang 1 sama 7, 1 sama 7 itu kan 8 ya, berarti 2 di sini ya. Berarti sama, 3 faktorial yaitu 6. 1 sama 7 sama 2 nol kan gak masuk ya. Berarti 1 sudah habis kemungkinannya ya. Sekarang 3 sama 5 itu 8 2 ya. 6. Selanjutnya sudah nggak bisa ya. Ada lagi nggak yang bisa? Ganjilnya berbeda terus ditambah suatu genap gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. 1, 3 oke, 1, 5 oke, 1, 7 oke. 1, 9 kalau 1, 9 kan pakai nol ya nanti ya. Karena nolnya nggak masuk jadi nggak usah.
Terus berarti kita lanjut ke 335 aja ya. 13 kan sudah dipakai ya. Berarti 35, 37 enggak ya, nanti nol ya. Apalagi 5 sama 7 ya, sudah kelebihan ya. Berarti ini totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 24. Oke. Jadi yang tadi belum tepat ya. Totalnya 24. Sekarang untuk bilangan terakhir ya, untuk I. Oh, untuk I. Untuk I harus ganjil ya. Karena dia bilangan ganjil, otomatis angka terakhirnya atau digit terakhirnya yang paling kanan itu harus ganjil ya. Kalau dia ganjil, sedangkan dua sudah terpilih ya, dua bilangan ganjil sudah dipakai untuk D, E, F ya, sudah terpakai dua. Berarti ada totalnya kan ada 5 ya, dikurangi dua sudah terpilih ya, ada 3 kemungkinan. Ini cara ya, oke, sip. Ada 3 cara. Dan yang lain ya, untuk yang lain A, B, C, D, E, F, G, H ada. Nah ini kan sebenarnya yang nggak terpilih di sini ya sebenarnya ya, yang nggak terpilih di situ ya. Berarti ini kan sudah terpilih 3, ini sudah terpilih satu ya di sini ya. Berarti totalnya kan sudah terpilih 4 dong ya. Berarti ada 5, langsung ini bebas ya, 5 faktorial ya. Lah berarti totalnya dari sini kita langsung kalikan 24 kalikan 3 kalikan 5 faktorial. Oke, coba tolong dihitung ini. 24 kali 3 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan satu. Oke. Ya, jadi 8.640 ya, 8.640. Oke, sip. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu? Kita ya. Ya udah wes, kita akhiri dulu ya. Lanjutannya di besok ya, lanjutannya ya. Kurang dikit lagi soalnya ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Selamat belajar. Besok ada simulasi nggak OSN? Uji coba apa sih? Ah, Ada ya. Ya wes, semoga lancar ya besok ya uji cobanya ya. Kita akhiri dulu sampai jumpa besok sore kalau gitu ya. Oke, saya N ya Zoom-nya ya. Selamat ya, sore. terima kasih, Pak. Oke, Terima oke. kasih.